Oke. Jadi ketika Anda mulai membakar sesuatu, Anda mulai terbakar. Anda akan lihat setelah Anda terbakar. Selamat sore sahabat Sulapa. Seperti yang telah kita memang telah menginformasikan melalui player-player yang telah kita sebar beberapa hari sebelumnya, kalau untuk hari ini teman-teman dari komunitas Ngopi Malam yang terdiri dari beberapa komunitas seperti misalnya dari teman-teman dari Sulapa Channel, terus kemudian ada juga teman-teman dari Let Good People, komunitas pencinta sastra puisi, bahwa kalau hari ini kita akan mengadakan sebuah kegiatan tentang kesenian khususnya puisi, dan kali ini kita akan menyaksikan untuk melihat kelas puisi, kelas belajar menulis tepatnya, menulis puisi, dan bisa kita lihat sahabat Sulapa, teman-teman sudah bergabung untuk di hari ini di kelas puisi yang dibawakan langsung oleh Afik Noval. Afik Noval ini adalah seorang penulis muda yang kalau kita melihat usianya masih baru saja menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA. Namun demikian, kalau berbicara mengenai usia dan karya, memang sosok yang satu ini luar biasa. Meski baru duduk di SMA, tapi sudah membuat beberapa puisi, bahkan sudah membuat beberapa buku rangkuman puisi. Ya, silahkan tulis cara menulis puisi. Tulis saya cara menulis puisi. Nggak, tulis saya cara menulis puisi. Cara tulis puisi, tulis saja di atas kertas cara menulis puisi. Saya paling takut dengan puisi, apalagi puisi lalu lintas. Polisi itu bukan polisi, Allah. Ya, kalau kita berpikir mengenai kelas, mungkin pikiran kita adalah bagaimana kelas itu adalah sebuah hal yang mungkin serius, tapi kelas mengajar kali ini, kelas belajar puisi ini memang diformat secara santai. Ruangan kita berada di ruang terbuka, memang seperti ini. Kita lokasinya adalah di Mareso, namun demikian tetap menghadirkan materi-materi yang saya yakin sangat luar biasa. Cara menulis puas. Jadi seperti itu, puisi tidak pernah teori. Puisi tidak pernah punya teori, dan ketika Anda menyusunnya, dia sesuatu yang sangat berhamburan, dia sesuatu yang sangat kecil, dia sesuatu yang sangat tidak bisa Anda bahasakan. Jadi puisi adalah upaya untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata. Jadi ketika Anda sudah merasakan sesuatu yang apa ya kata untuk cocok yang ini, sebenarnya Anda sedang berpuisi. Metafor atau perumpamaan itu adalah upaya sebenarnya. Padahal sebenarnya itu tidak mewakili kata-kata yang ingin Anda sebutkan terhadap rasa yang Anda punya. Jadi puisi itu sangat berhamburan, sangat fleksibel, sangat cair, sangat kecil di dalam batin Anda, sehingga Anda sulit untuk mengungkapkan itu. Saya kadang-kadang gamang kita ketika melihat misalnya seperti plastik misalnya. Dalam kebersihan, plastik sangat diantikan begitu, sangat dinafikan karena dianggap sesuatu yang sulit diurai. Padahal sebenarnya kehilangan makna terhadap plastik adalah sumber utamanya. Sampah adalah Jadi ini sesuatu merupakan yang rangkaian dari yang ngopi malam. Kita sudah menggelar ngopi malam selama beberapa sesi, dan ini merupakan sesi ke-6. Jadi sahabat Sulapa, kali ini saya berada di Mareso Camp. Masalah Anda yang suka mensampah-sampahkan dalam sesuatu. program kita, Jangan-jangan yaitu Anda sendiri adalah sampah masyarakat itu. Ngopi malam atau ngobrol Anda puisi sendiri malam. yang Dan sampah sesi ini tidak bisa memberi nilai kepada Anda, diri Anda dalam masyarakat.
di publik, pengalaman, sehingga muda, Afik Noval, segala sesuatu Anda anggap sampah dalam kelas mengajar. Jadi kegambangan kita terhadap atau kebingungan kita terhadap dunia hari ini karena kita tidak bisa memberi makna terhadap sesuatu. Kita tidak bisa memberi arti terhadap sesuatu. Kita tidak bisa memberi hal kecil apapun terhadap sesuatu. Saya bahkan banyak mengambil perumpamaan-perumpamaan kecil atau perumpamaan yang sangat sederhana. Perumpamaan yang sangat sederhana karena sebenarnya puisi itu sangat sederhana. Karena dia upaya untuk mengungkapkan sesuatu yang sepertinya tidak bisa kita ungkapkan. Jadi semisal saya lihat itu langit gitu. Kadangkala ketika udah mau hujan, malam hari itu ketika sudah mau hujan, kita sering mengatakan bahwa mau hujan tidak kelihatan nih bintang. Mau hujan tidak ada bintang gitu. Tidak ada bintang. Padahal bintang sebenarnya ada. Cuma ditutupi oleh awan gelap. Sehingga dalam pikiran kita, stigma otak kita menganggap bahwa bintang tidak ada. Bintang tetap ada, hanya ditutupi awan. Jadi sebenarnya akhirnya ketika kita masuk ke dalam realitas hari ini, sebenarnya kita seringkali mengatakan tidak ada harapan. Harapan ada, hanya awan gelap, pesimisme, hal-hal yang Anda tidak bernilai yang membuat Anda tidak merasakan harapan yang ada. Jadi sebenarnya bintang selalu ada, harapan selalu ada, hanya mungkin saja ada awan gelap di dalam jiwa Anda, ada awan gelap di pikiran Anda, ada awan gelap dalam diri Anda. Jadi metafor-metafor seperti itu yang membuat Anda mulai memahami sesuatu. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam pengkaryaan lah ya. Sebenarnya hal yang paling lebih gampang lagi. Jadi ketika Anda menulis banyak karya-karya itu, ya, silakan. Karya-karya itu ketika saya menulis tentang kematian kakek saya misalnya. Saya menulis tentang kematian kakek saya menulis tentang kematian siapa. Nah, ketika Anda menulis puisi atau tulisan yang baik, atau lirik yang baik, lagu yang baik, ketika dia menulisnya, upaya yang dilakukan bukan menulis tentang kakeknya, tapi dia berusaha supaya ketika sudah sampai kepada penikmatnya, itu bukan kematian kakeknya dia lagi. Itu sudah seolah-olah kematian kakek si penikmat. Bahkan sekalipun kakeknya tidak mati. Jadi ada tradisi, ada kekuatan diri ketika kita berkarya, kita membuat tulisan atau kita membuat karya atau lagu, kita berusaha supaya rasa yang kita ambil bukan hanya rasa individual kita sendiri, bukan rasa kita sendiri, tapi rasa orang-orang yang menikmati. Kita menyerap semua emosi orang, kita berusaha serap emosi ini, sehingga sifatnya itu universal, sifatnya luas, semua orang bisa merasakan. Nah, karya-karya yang buruk itu seperti itu. Karya-karya yang buruk itu ketika dia menulisnya, betul-betul dia tulis, saya menangis, saya meneteskan air mata, dan lain sebagainya. Kegambangan kedua yang sering terjadi, kegambangan kedua ketika kita menulis karya atau menulis sebuah tulisan itu adalah kita banyak marah. Jadi kita tulis saja apa yang kita rasakan, tulis saja begitu. Padahal sebenarnya menulis karya yang baik itu bukan menuliskan perasaan, tapi menulis dengan perasaan. Ada pikiran yang bermain di sana, ada otak yang bermain di sana, ada logika yang bermain di sana. Nah, hari ini ketakutan-ketakutan kita terhadap kata-kata, ketakutan-ketakutan kita pada hal-hal yang berat membuat kita akhirnya miskin pengalaman batin. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosi, orang yang gampang tidak baik di masyarakat itu sebenarnya karena dia tidak terbiasa menyerap emosi orang lain. Akhirnya subjektif terus, sehingga dia selalu pentingkan emosinya sendiri. Tapi seandainya Anda selalu melakukan upaya agar bisa menyerap emosi orang lain, setidaknya bahkan mungkin Anda mulai memahami orang lain. Makanya saya seringkali melihat seniman-seniman itu punya kedewasaan tersendiri terhadap orang. Dia tidak gampang marah, dia mungkin bisa netral, dia bahkan mungkin berada di tengah dan lain sebagainya. Nah,
kadangkala kita ketika mengatakan saya cinta kamu kepada orang lain, misalnya saya cinta kepada ibu saya bilang saya cinta ibu. Itu berulang kali disebut oleh banyak orang. Sehingga manusia itu seperti miskin terhadap pengalaman, miskin terhadap ungkapan yang dia punya, ekspresi yang dia punya. Padahal kita bisa menggunakan kamu adalah bunga, saya mencintai bunga, maka saya mencintaimu begitu. Saya mencintai daun-daunan dan kamu adalah daun-daunan, maka saya mencintaimu. Gitu. Ada cara lain untuk mengungkapkan kekayaan batin manusia seperti itu. Bahkan ketika Saud Situmorang namanya itu sastrawan, dia menyebut orang kesepian mawar di atas batu. Mawar di atas sahabat batu. Sulapa yang masih terus bersama ketika kita bayangkan mawar yang harusnya ada di tanah bisa tumbuh. Saat ini orang kesepian diumpamakan seperti mawar yang di atas batu yang bisa layu, suatu hari bisa layu, bisa mati. Orang kesepian diungkapkan dengan mawar di atas batu. Jadi manusia sebenarnya kaya akan ungkapan. Hanya saja karena kita tidak terbiasa melakukan pengkaryaan, tidak terbiasa melakukan untuk malam ini sebuah di ngopi malam nantinya di pukul 8 saya pengen sedikit tanggapan dari Puan Kalebu terkait acara kita saat ini. Saya akan membacakan satu puisi, kemudian saya lempar untuk sesi tanya jawab. Saya sangat apresiasi kegiatan dari Sulapa bahwa ini misal adalah saja, salah satu bentuk karena aku kita disuruh pilih mana yang perlu masuk di kukejar. lokasi yang outdoor betul-betul terbuka. Ilmu sampai ke bagaimana negeri kita Cina, bisa merasakan atau perempuan seperti apa sampai sih ke negeri sebenarnya cinta. kita hidup di tengah-tengah alam. Aku akan memilih yang kedua. Tempat yang kita ambil Karena adalah pengejaranku tak ada batasnya. tadinya hutan belantara diubah menjadi Yang ruang bertanya kreativitas tanpa batas. Ruang kreativitas bahwa di sini adalah tempat kita berdiri, bernapas, di mana kebijakan kita ada sama sini. Ya, ya, baik sahabat Sulapa, sorry, ada sedikit jelas bahwa ini merupakan satu terobosan menurut sedikit saya kutip tadi dari Ketua BLH Pemuda Pancasila, Puan Kalebu, bahwa ini adalah sebuah kreativitas bagaimana menyatukan seni dan alam ya. Seni dan alam dan tidak ada jarak kalau terkait masalah persoalan alam. Tidak ada batas tanpa titik koma untuk lingkungan. Jangan cuma kita di tengah-tengah ini, tapi ada alam yang kita bisa supaya kita bisa rasakan. Karena ini orang bicara rasa, belum tentu jadi pelaku rasa. Jadi di sini tempatlah kita rasakan betul, berarti ini karya yang nyata bahwa alam itu bisa kita serap sebagai pelaku rasa. Seperti itu maksud saya. Oke, memang dijabarkan sedikit dari Puan Kalebu bahwa rasa dan alam itu adalah sebuah keterikatan yang memang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana kita kadang merasa tapi tidak bisa menjadi pelaku rasa. Yang bikin puisi atau memang ya baik sahabat Sulapa, kita kembali lagi untuk kelas belajar bersama Afik Noval di rangkaian ngopi malam, ngobrol puisi malam untuk sesi yang ke-6, dan salah satu rangkaiannya adalah kelas belajar puisi. Kekayaan kenapa puisi dijadikan sebagai media mengungkapkan rasa itu karena ketika kita menulis puisi, ketika Anda sudah menulis, ketika sudah sampai kepada pembaca, seolah-olah penulisnya telah mati gitu. Jadi seolah-olah ketika Anda sudah menulis, Anda lempar ke publik, Anda tidak usah lagi mengurus karya itu. Namanya the author is die. Jadi setelah karya sudah jadi, lepas itu karya. Justru kekuatan puisi yang baik ketika kita punya kemungkinan lain untuk menafsirkan perbedaan tafsiran begitu. Jadi misalnya saya menulis tentang judulnya Rindu yang tercecer. Rinduku padamu hanyalah angin, hanyalah debu. Sebab kubuka mataku lebar-lebar, sebab kubiarkan dadaku terbuka, sesak di dada air mata tumpah. Jadi saya mengungkapkan bahwa kadang-kala kita menangis bukan karena sakit hati, tapi karena angin. Kadang-kala kita sesak dada itu bukan karena sakit hati, tapi karena masuk angin. Jadi kemungkinan itu, kemungkinan bahwa saya mengatakan bahwa mungkin ini rindu bohong-bohong saja ini. Nah, kemungkinan untuk mengungkapkan kekuatan tulisan itu dilihat ketika sudah sampai ke publik beda-beda cara tafsirnya, beda-beda cara pengungkapannya. Bahkan lebih dalam lagi, ketika publik sudah dapat itu tulisan, berantem dia.
berkelahi bilang, ini saya tafsiranku, itu saya tafsiranku. Justru kekuatan puisi lahir atas dasar ambiguitas. Kekuatan karya, kekuatan lagu, kekuatan musik lahir ketika dia, ini sih saya rasakan, ini saya rasakan. Ya, bapakku ketika saya baca ini, saya dengar ini lagu, saya ingat nenekku ketika saya dengar lagu. Nah, kekuatan puisi itu. Saking kuatnya nilai intelektual atau nilai logika di dalamnya ketika dia tulis, orang ketika dapat itu karya, bisa tafsirkan dua berbeda, ini hal yang beda dalam satu puisi, bisa tafsirkan sesuatu yang beda dari orang lain. Makanya saya sering kali senang ketika ada orang menulis, memang betul-betul mau tulis supaya orang lain beda-beda tafsirannya. Jadi ketika Anda sudah tulis, biarkan ini, jangan diurus lagi itu karya, biarkan orang berkelahi dan kedewasaan karya dilihat dari situ. Sekian. Ada lagi yang mau bertanya? Pasaran? Ya. Mau bertanya? Boleh lah. Masih muda dong. Saya memuji saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ke semua ya, bukan ke diri saya. Sebenarnya kan tantangannya orang menulis. Saya melihat itu orang kalau mau menulis sebenarnya gairah menulisnya ada, pastilah ada ya. Buktinya mereka pada punya akun medsos, berarti pernah nulis kan, walaupun cuma wek. Kamu gitu? Hup. Paling gitu-gitu kan, standar banget. Maklum saja kan, generasi muda kita, generasi tua kita, ya sama-sama gitu. Malas nulis, malas membaca, akhirnya produknya seperti itu. Ya saya minta gini, gimana cara terbaik nih ketika kita mau menulis puisi? Dari awal memang sudah ada keberanian, walaupun untuk konsumsi pribadi. Ya beri kiatnya lah, gimana mempermudah sesuatu yang dianggap selalu sulit. Kang Apik sudah membuktikan bahwa kamu bisa menulis puisi di antara teman-teman kamu ini. Jadi gimana pengalaman pertama itu waktu menulis puisi? Rasanya Apik gimana? Bagilah ke kita-kita ini. Ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya semakin merasa dewasa ketika saya merasakan bahwa sebenarnya bukan begini, sebenarnya lebih besar ini rasa yang saya punya terhadap ini orang misalnya. Lebih besar kecintaanku sebenarnya terhadap ibuku misalnya. Tapi kenapa harus misalnya saya ketawa pakai WKWK saja atau hahaha saja? Kenapa saya tidak ketawa dengan menangis misalnya? Kenapa saya tidak kesepian dengan bersenang-senang sebenarnya begitu? Jadi kedewasaan yang saya rasakan ketika sudah sampai ke titik itu, saya merasakan bahwa ada banyak rasa sehingga saya upayakan supaya ini orang bisa sampai rasa-rasa yang banyak begitu. Jadi ketika sudah sampai karyaku ke orang lain baca, bukan saja ini mau tulis, ada lagi tafsiran lainnya. Jadi ketika saya tulis aku di sini bukan saya saja, bisa saja saya tujukan aku untuk penulis pembacanya, aku untuk pendengarnya. Jadi kekuatan kedewasaan yang saya dapatkan itu ketika saya sudah punya kesadaran bahwa rasa yang saya punya itu tidak terbatas, luas ini rasa yang saya punya. Banyak sekali kata-kata yang perlu saya tuangkan sampai-sampai saya harus kecilkan. Jadi karena banyak kemungkinan rasa, saya pakai logika, akhirnya pakai pikiran, kita tulis itu, kita upayakan supaya orang bisa tafsirkan banyak rasa di sana. Orang bisa ketika tafsirkan itu, banyak boleh rasa di sini, sehingga nilai-nilai kekayaannya itu berada di sana. Sekian. Ya. Saya tambahkan karena di sini kan ada salah seorang juga hadir di antara ini, seorang penulis syair lagu, dan dia sudah buktikan dalam bentuk karya kan. Saya juga mau dengar dari dia itu inspirasi dia menulis kan, sebenarnya dia penulis juga, ya kan. Saya mau dengarkan juga tuh ungkapan rasanya, ya. Kita berbicara rasa karena lagu-lagunya sangat luar biasa, saking membuat saya sangat terinspirasi ya. Dari umur seperti ini sudah mampu menciptakan, ya sama Apik lah, dua anak muda pare-pare, bangga saya. Ya, Faiz ya. Beserta lagu gitar kamu. Ya nanti malam, nanti malam. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Valintan.
Ini soal apa Pak? Pertanyaannya tadi? Soal melahirkan syair-syair itu inspirasinya dari mana? Misalnya lagunya Puan, lagunya kan sudah banyak lagu tuh. Iya, alhamdulillah. Iya. Soal rasa. Iya. Dan terima kasih juga buat Afik sudah melaksanakan kelas seperti ini, gokil. Dan soal lagu-lagu saya inspirasinya itu datang dari pengalaman pribadi tentunya, gokil. Dan seperti yang dibilang tadi, lagu itu kalau keluarnya outputnya mungkin bisa jadi tidak satu arti kan. Seperti saya menulis Pohon Muda, bagi saya betul-betul bercerita tentang pohon di situ karena saya terinspirasi oleh pengapu yang untuk sesi yang ke-6 dan kalau biasanya hanya sekedar ngobrol saya buat puisi kali ini kita membuka kelas belajar. Tapi selama perjalanan lagu itu malah saya ditanya sama Pak Sardan bahwa ini sangat lagu ini luar bisa biasa. menjadi multitafsir begitu. Afik Noval sebagai bisa menjadi seorang anak kecil yang digambarkan sebagai pohon bagaimana muda proses pengenalannya terhadap puisi dan saya malah terbuka gara-gara lagu itu. Oh iya ya. Dari tubuhmu itu merupakan di situ saya ajaibnya lagu saya itu. Kalau saya tidak salah. Menurut saya ya. Karena saya tidak tahu ternyata bisa dimultitafsirkan seperti ini. Musisi indie Kota Parepare Pais Palintang yang berbagi rasa bagaimana kemudian dia bisa mampu membuat selama perjalanan saya mau sekarang mau lebih jujur lagi menyimak atau mendengarkan lagu-lagunya. Saya yakin akan tertarik dengan karya-karyanya di hidup saya begitu. Dan soal penulisan, alhamdulillah saya dibantu sekali dengan namanya Google. Karena kalau cari persamaan sinonim saya pasti tanya ke Google kayak gitulah. Masih seperti itu karena saya kan jujur malas membaca. Saya bukan orang yang sering membaca buku. Saya malah lebih sering ke baca artikel-artikel pendek. Saya lebih suka kayak gitu. Ya seperti itu Pak Sarang. Ya, yang saya syukuri yang penting membaca. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih saya Bes Balintan. Ya, terima kasih. Ya jadi waktu tulis Pohon Muda diupayakan gak untuk supaya multitafsir itu? Oh tidak diupayakan. Saya yang membuatnya multitafsir. Jadi saya sering ketemu sama orang-orang besar tentang sastrawan lah ya. Kalau bertanya kenapa bisa bagus karya tak sengaja kah? Ternyata pas dia jawab sebenarnya karya yang bagus itu ketika dia jujur dari hati. Kadang-kala kita bilang jujur Maki atau kita sayang orang bilang jujur Maki, padahal sebenarnya bukan dalamnya itu hati tak, bukan paling dalam ceritanya ini. Masih di permukaannya masih ada jadi mata mungkin, masih ada jadi telinga belum dalam hati. Mungkin karena mata kita suka orang, mungkin karena telinganya kita dengar mungkin jadi, berduit. Ada kata-kata Fik ya. Yeah. Dia jujur maduta, padahal dalam kata hatinya mendusta. Iya. Wah. Kalau perbedaan kata biasa. Lanjut. Ya. Lanjut. Jadi sebenarnya mulianya manusia atau istimewanya manusia itu hatinya sangat dalam. Keluasan hatinya itu sangat dalam. Nah manusia yang terpilih, manusia yang betul-betul mulia ketika dia berhasil mengungkapkan yang sangat dalam itu. Kadang-kala kita kalau suka sama orang itu mungkin karena cantik atau mungkin karena Anda dengar orang berada, atau mungkin karena harumi, atau mungkin karena mulutnya sopan ketika dia berbicara. Padahal sebenarnya ada di dalam hati itu yang jujur. Nah karya yang baik ketika dia mulai jujur, dia sudah mulai mengambil nilai hati itu, nilai paling dalam itu, sehingga karyanya seperti tadi Pais dia tulis tentang Pohon Muda sebenarnya tidak punya upaya untuk memultitafsirkan, tapi karena dia dari dasar hati mungkin atau dari kedalaman hatinya, akhirnya ketika sampai ke publik kekuatan karyanya terlihat jelas begitu. Ya, maksudnya. Ya. Tabe, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Husairi. Adapun pertanyaan saya juga Kak tentang sama berkaitan dengan pertanyaannya Kak Ardi tentang rasa. Jadi saya pernah dengar bahwasanya karya itu paling bagus, paling baik jadinya apabila kita
menangis, sedih, marah. Saat-saat itu memang adalah saatnya bagi seniman untuk menciptakan karya yang bagus. Apakah itu kakak alami? Ya, sekian. Jadi sebenarnya karya yang kurang baik sebenarnya karya yang ketika kita sedih langsung ditulis. Karena yang kita ingin tulis itu rasanya, bukan rasata. Rasanya. Jadi bukan rasata sebagai induk orang, sebagai manusia, tapi rasanya itu konflik. Jadi Anda harus berjarak dulu sama itu perasaan. Jadi ketika Anda marah, ambil dulu waktu supaya kita kuasai itu rasa yang kita punya tadi. Misalnya lagi marah sekali sama orang, jangan menulis pada saat itu. Karena kalau kita tulis itu kata kotor gitu masuk di sana, kata kasar gitu. Jadi jarak dulu diri kita upayakan dulu diri kita bisa kuasai itu rasa yang ada di sana. Atau ketika menangis gini, bersedih gini, jangan langsung tulis ketika menangis. Harus dulu tangkap semua apa-apa saja yang ada di situ, berjarak dulu sama rasata. Jadi bukan menulis rasata, tapi tulis rasanya. Makanya kadang-kala ketika orang membuat kopi lah misalnya, banyak orang jago buat kopi, tapi pertanyaannya sampai juga rasanya. Banyak orang bagus suaranya, merdu suaranya, tapi pertanyaannya sampai juga pesannya. Jadi harus memang berjarak terhadap rasa yang di sana. Kita harus kuasai itu rasa. Nah, kekuatan atau kualitas diri tak sebagai manusia dinilai dari sana ketika Anda sudah bisa menguasai dan menjadikan sebuah karya begitu. Ya. Terakhir Abik ya, saya terkait menarik ini ya. Oh, iya. Jadi di mana jujurnya Taufik? Misalnya nih, saya diputuskan seseorang nih ya, laki-laki nih. Kan katanya laki-laki itu air matanya jujur dibanding perempuan. kurang jujur air matanya. Saat itu saya kan menulis puisi. Ya, sesuai kata hatiku jujur waktu itu. Sembari menangis saya menulis. Setelah saya baca 20 tahun kemudian, pernah ya waktu saya umur sekian begini. Padahal itu jujur. Jadi gimana? Maksudnya jujur atau tidak jujur tuh? Atau jujur tapi puisiku tidak dianggap puisi, itu curhat mungkin. Jadi saya mau tahu itu perbedaannya supaya orang tahu yang mana sebenarnya disebut puisi dan yang mana disebut curhat saja. Oke. Ya. Yang pertama saya saya berbeda pendapat bahwa air mata perempuan itu tidak jujur. Ya, karena begini. Sebenarnya kenapa laki-laki itu banyak yang jago buat puisi? Sebenarnya bukan karena dia jago, tapi karena laki-laki itu pakai logika. Penyanjung. Perempuan pakai perasaan. Seandainya mungkin perempuan itu perasaannya diungkapkan, jadi makanya kadang-kadang bilang manusia paling mulia itu perempuan yang bisa buat puisi. Karena bisa mengungkapkan perasaannya, padahal perasaan perempuan itu luas sekali, Pak. Masya Allah. Jadi begini. Jadi kadang-kadang saya juga bilang saya tidak bisa lihat Tuhan dengan mata, dengan hidung, dengan telinga, tapi saya bisa lihat Tuhan di hati. Laki-laki itu pakai pikiran, perempuan pakai perasaan. Wih, mulianya perempuan ternyata dekat sekali dengan Tuhan itu perempuan. Makanya sangat mulia sosok perempuan di dalam agama lah misalnya. Bahkan mungkin ada ungkapan bilang perempuan selalu benar atau laki-laki selalu salah. Sebenarnya kalau kita baca beberapa terminologinya itu berasal dari sana, karena perempuan pakai hati, pakai perasaan, dan Tuhan kita rasakan lewat perasaan. Makanya sentuhan perempuan itu sentuhan-sentuhan kebenaran. Mungkin pada saat itu bukan sesuatu yang benar, mungkin suatu hari itu sesuatu yang benar begitu. Makanya dia dijadikan sosok ibu. Nah kemudian tadi pertanyaan tentang kejujuran. Jadi banyak misalnya itu kita lihat foto-foto Lamata, naifku dulu. Atau kita lihat sesuatu yang dulu kita buat, jelekku dulu lah misalnya gitu. Alaiku dulu atau apaku dulu. Karena kita akhirnya merasakan, kita akhirnya sadar, kita akhirnya dewasa ketika kita sadar bahwa ternyata memang dulu itu begitu kualitasnya. Jadi semakin dewasa kita ketika ada kesadaran bahwa dulu kita jelek. Jadi makanya karya yang baik, kualitas manusia yang baik ketika dia sudah sadar bahwa hari kemarin adalah hari yang buruk dan hari esok adalah hari-hari baiknya. Ya ada lagi.
Saya juga minta maaf dua perempuan ya tadi. Ya cuma copas. Ya, ini ada pertanyaan pasaran. Ini. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dua hal perihal ini. Yang pertama adalah pernyataan dan kedua adalah pertanyaan. Opini saya sebagai orang yang pertama kali melihat pelampiasan dari puisi, jadi saya telah menyimpulkan bahwa puisi adalah ilmu yang tidak mengambil ilmu saintis dan lebih mengarah kepada perasaan dan indera. Nah, sedangkan pertanyaan saya, adakah puisi yang tidak menggunakan perasaan? Dan menurut saya hawa nafsu juga itu adalah perasaan. dengar itu kelab, hawa nafsu juga perasaannya. Ya jadi biasa itu sebenarnya. Ya sahabat Sulapan, memang dari dalam hati, format kita tulis, kita cari, belajar ini kita santai dari simbol kita belajar di alam. Memang ada sebuah simbol kesantaian yang sengaja kita kembangkan. Kita cari kata-kata yang susah jarang didapat supaya kelihatan keren Ki. Kita cari kita sambung-sambung itu kata-kata susah supaya orang tidak bisa tahu apa artinya, sehingga orang tidak tahu memang betul-betul apa itu artinya. Benar ya. Jadi sebenarnya karya yang tidak terasa ketika bukan berasal dari hati. Bukan ketika dia banyak akal-akalannya di dalam berkarya. Apa gunanya kata-kata susah dipakai kalau tidak komunikatif, tidak sampai rasanya. Iya. Jadi apa gunanya jago sekali bikin kopi, kita tahu semua teorinya, kita tahu ukuri, tapi tidak pakai perasaan Ki. Benar sekali. Makanya